Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan berdoa bersama ibadat arwah hari yang kedua. Tetapi untuk malamnya adalah malam yang pertama ya. Lebih itu malamnya, hari-hari kedua. Kita berdoa bersama untuk mendoakan arwah Pani yang telah dipanggil oleh Allah Bapa menghadap beliau di kerajaannya, dan semoga doa-doa kita dapat membantu dan mohon pengampunan agar Pani layak dan pantas untuk masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kematian adalah kepastian. Menghadapi kematian pasti semua orang takut. Takut itu wajar karena kita harus melepaskan roh kita di dalam tubuh kita ini. Dan pastilah orang-orang yang terdekat, terutama orang-orang yang berhubungan kontak langsung, orang tua, ya, abang, adik, kakak, keluarga besar akan merasa sedih dan menangis. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita atau keluar dari ibu kita, sekarang ya ada yang memang melalui operasi sesar, ya. Semuanya pasti harus menangis karena menangis itu adalah lambang sukacita. Begitu juga kematian sebenarnya adalah lambang sukacita bagi orang beriman, karena kematian adalah perjumpaan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kita yakin dan percaya atas rahmat baptisan yang telah diberikan kepada Pani waktu dia bayi atau anak-anak, dia telah ditebus oleh Yesus Kristus dan dia akan berjumpa dengan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang akan menghantar dia ke dalam kerajaan Allah. Untuk itu, supaya kita layak beribadat arwah hari kedua ini, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, penyelenggara hidup kami mengucap syukur atas rahmat-Mu. Engkau menebus kami dengan rahmat baptisan, dan Engkau menganugerahkan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami, dan kami layak untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Dengan bimbingan Roh Kudus kami mencintai Dikau. Kami tahu bahwa Pani telah Engkau panggil karena memang sudah waktu, dan memang karena sakit penyakit di dunia ini dia disembuhkan dan dipulihkan oleh rahmat-Mu. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di dalam kerajaan-Mu, seturut dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi,
bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kematian adalah suatu kepastian. Kepastian adalah suatu kehendak Allah. Kita diutus Allah untuk hadir di muka bumi ini karena kehendak Allah itu nyata di dalam diri kita. Kita yang sudah dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, selalu melantangkan atau mewartakan syahadat imam atau syahadat iman kita. Itu menjadi suatu kepercayaan kepada kita, menjadi iman kita, ya, menjadi sahabat yang terbaik kita adalah Yesus Kristus, menjadi saudara kita. Dan syahadat iman itu memang kita selalu ucapkan dalam setiap kali kita misa. Dan kalau kita tahu bagian terakhir itu, ya, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal, kebangkitan badan, ya kan? Itu merupakan suatu hal yang harus kita imani. Sebagai orang Katolik, memang kita sering dipertanyakan mengapa kita harus mendoakan arwah orang beriman. Terutama pada masa-masa ketika dia dipanggil, misalnya hari pertama, kedua, ketiga, nanti kalau memang keluarga mau hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu urusan keluarga. Tapi biasanya yang normal hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu hari ketujuh, hari ke-40, ya. Kalau memang bisa misa, silakan, tetapi minimal menyampaikan intensi misa atau beribadat bersama, ya, baik di lingkungan, ya, atau ya berdoa bersama, ya tidak masalah. Itu tergantung kondisi keluarga masing-masing, ya. Tidak pernah dipaksakan, tetapi itu menjadi suatu kebiasaan, ya. Ada yang menghitung waktu dia dikubur, itu malam pertama, kedua, ketiga, itu jangan dipertentangkan. Ada yang menghitung waktu dia meninggal, ya silakan. Terkadang itu jangan selalu menjadi sesuatu hal yang, karena itu tidak ada urusannya dengan dogma, ya. Ketika seseorang meninggal dunia, ya, langsung dia menuju kepada Yesus Kristus untuk diadili. Jadi tidak ada hantunya. Jadi semua orang yang beriman itu langsung. Loh, kok ada bau-baunya atau ada bayangannya? Itu kan hanya perasaan kita, ya. Iblis, setan itu memang ada. Itulah yang suka menggoda manusia tuh, membuat sedih dan sebagainya. Yang membuat mungkin kita terharu adalah kebaikan. Mungkin kebaikannya itu kita ingat. Nah, jangankan kebaikan, kalau misalnya kita berada di sekolah atau di kampus, dia tersenyum saja itu adalah kebaikan, gitu. Jadi tidak banyak omongnya kita anggap baik. Baik menurut kita ini kan beda versinya masing-masing. Orang yang tidak membicarakan aib orang itu dibilang baik, ya kan? Ada orang yang suka memberitahu orang juga baik. Ada orang yang menyapa orang baik, ya. Ada orang yang menjamin kita baik, ya kan? Ada orang yang mendoakan kita baik, ya kan? Ada orang yang membantu kita baik, ya kan? Jadi baik itu relatif sebenarnya.
Dan anehnya kalau orang yang sombong kita bilang jahat. Nah, itu beda kan? Nah, jadi hal yang baik dan jahat itu memang sering diperbincangkan. Sampai orang mati pun sekian puluh tahun pun tetap diperbincangkan ya. Tetapi bagi orang beriman, kematian itu adalah suatu hal yang penuh sukacita. Menangis itu wajar karena mungkin ada hal-hal tertentu yang ditangisi, ya kan? Tapi jangan menangis itu ya bukan karena sukacita, tapi karena duka cita, karena tidak dibayar utangnya. Jadi orang kuat-kuat menangis. Misalnya, tuh pacarnya misalnya kan menangis kuat-kuat tuh ngapa kan begitu. Jadi ada hal yang mungkin masih tersimpan di dalam hati atau niat-niat. Nah, itu. Tetapi kematian Pani itu mengingatkan bahwa kematian itu tidak mengenal usia. Jadi kita harus berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dan waspada. Yesus sudah katakan berjaga-jaga dan waspada. Naik sepeda motor, sudahlah kita lengkap semuanya, pakai helm. Tetapi kita ingat orang lain lalu tidak berjaga-jaga dan tidak waspada. Yang ditubruk itu misalnya meninggal kan. Yang ngebut itu malah sehat walafiat. Terkadang unik memang. Tetapi itulah kematian. Kematian itu bisa datang kapan saja. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada. Ya. Berdoa itu wajib. Doalah Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, doa tobat, ya kan? Kita tidak tahu pas kita tidur meninggal pula. Waktu naik pesawat, jatuh pesawat kan. Jadi terkadang kita tuh harus juga berjaga-jaga dan waspada. Minimal tanda salib naik sepeda motor tuh. Ya. Saya ingat kesaksian kawan saya itu. Mungkin sekarang dia sudah bisa menerima. Dia menyalahkan Tuhan ketika dia tanda salib lalu patah tangannya. Naik sepeda motor kecelakaan nabrak tebing. Saya bilang, justru karena kamu tanda salib itu, kamu diselamatkan Tuhan. Dia masih tidak percaya waktu itu ya. Dia masih bertanya-tanya. Dia bilang kalau tidak tanda salib, dia ngebut misalnya 120 km lewat tikungan kiri kanan, tidak jatuh. Kok ini tanda salib jatuh? Nah ini. Ada hal-hal yang selalu dipikirkan manusia, kesialan. Bagi kita orang yang sudah dibaptis di gereja Katolik itu tidak ada sebenarnya kesialan. Semuanya adalah hal yang wajar-wajar saja begitu. Nah, sekarang kawan saya itu udah luar biasa kan. Dia udah bertobat, sekolah, tamat kuliah, PNS, kawin, nah kan udah punya anak. Kan enak deh. Jadi dibalik misalnya peristiwa yang menyedihkan itu, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Di balik kematian Pani ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Jaga makanan, jaga minuman, jaga kesehatan. Dan juga harus dipahami manusia ini rapuh. Penyakit-penyakit yang dihadapi masa kecil itu bisa kambuh di masa remaja, masa dewasa. Ya. Penyakit-penyakit autoimun itu kan tidak bisa dideteksi sedini mungkin. Biasanya ada gejala biasanya. Panas tinggi, demam tinggi, ya. Kalau dia terserang virus ya. Nah, deteksinya itu sebenarnya memang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa ya diobati optimal karena memang pengobatan kita di beberapa daerah itu kan terbatas. Orang demam tinggi dia bilang misalnya kena sambet lah, kena tegur lah, kena ini ya. Padahal sebenarnya ada virus yang menyerang tubuh itu. Ya. Kemudian yang kedua mungkin ada penyakit bawaan. Waktu mengandung ibu kita ini kurang nutrisi A, nutrisi B, nutrisi C, enggak tahulah. Ya. Mungkin jatuh ya kan. Dan sebagainya. Nah, itu kan bagian dari ya rapuhnya hidup di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang tadi kita dengarkan mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Jadi janganlah kita tidak mempersiapkan hari-hari kita ini dengan baik, terutama para mahasiswa ya.
Mahasiswa kalau ngekos itu siapkanlah diri kita berjaga-jaga dan waspada. Lapor ketua lingkungan, lapor ketua RT, ya kan? Terutama ketua lingkungan, supaya apa? Didata. Oh, ini anak si A, si B, si C, si D. Ya, supaya terjadi yang namanya ya interaksi sosial yang baik, interaksi iman yang baik. Aktiflah di lingkungan saudara-saudari ya, supaya ya mengenal. Karena satu saudara dalam Kristus. Ya. Ada hal-hal tertentu kita bisa saling menguatkan, saling menghibur. Dan jangan lupa untuk ke gereja. Kita paroki mana? Seminggu sekali minimal kita ke gereja. Sekarang kan gereja sudah dibuka. Ya, dengan standar prokes sih memang, menggunakan masker ya. Tetapi ya kembali lagi kepada diri kita. Setelah kita ke gereja, apakah kita langsung pulang? Minimal lah kita bertegur sapa, ya kan? Kenalan. Kalau kita ke gereja dalam 1 tahun ini, misalnya kita dari daerah, ada 58 minggu, 58 orang yang kita kenal, kan puji Tuhan kan? Kita kenalan, Bu, saya dari sini. Loh, rupanya keluarga. Saya ingat kesaksian kawan saya waktu dia di Jawa, bayangkan. Dia di Jawa, lalu cerita di dalam kereta. Lama-lama cerita, rupanya istri yang dia cerita itu adalah sepupu dari kawan saya itu. Udah taunya 1 jam. Ah, ya kan? Cerita kan? Coba kalau enggak cerita kan? Cuek-cuek, enggak kenal, rupanya itu adalah suami dari sepupunya. Sepupunya tinggal di Jawa, ketemu di kereta. Ya itulah tadi, misteri hidup kita itu tidak bisa kita tawar-tawar. Hidup itu misteri. Kita tidak tahu sedetik ini akan terjadi apa dengan hidup kita. Besok terjadi apa. Maka kita harus menerima roti hidup itu sebagai sesuatu yang utama. Seminggu sekali pergilah ke gereja, terimalah sakramen Ekaristi, jangan terlambat. Nah, ya kan? Datang ke gereja, misa, ya, di situ lengkap kita dapat berkat. Dari mulai kita masuk ke gereja, kita sebenarnya ya memang mudah-mudahan di akhir nanti ini sudah bolehlah air kudus itu kita terima kan. Ini sekarang kita nih agak kurang air kudus, ya kan, belum, ya. Jadi kita masuk ke gereja, terima air kudus. Air kudus itu kan melambangkan bahwa kita sudah ya kan ditebus oleh Yesus Kristus. Kita berlutut, berdoa pribadi. Selanjutnya kita mengikuti ritus pembukaan, ritus ibadat sabda, ritus ya ibadat Ekaristi, ritus penutup, ya lengkap. Selanjutnya kita diberikan berkat oleh imam supaya kita bisa mewartakan firman dan sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Sama seperti Pani menemukan Yesus, dan dia pasti bertanya, "Rabi, bila mana engkau di sini?" Jadi kita yang sudah dibaptis ini akan dijemput oleh Yesus Kristus. Dan itu adalah kepercayaan iman kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan luar biasa, Yesus disebut Rabi. Rabi itu adalah guru tertinggi, guru spiritual tertinggi di masa Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Nah, jadi janganlah kita ini tidur malam pun jangankan tanda salib. Bayangkan ya, dunia iblis dan hawa nafsu kan? Saking ngantuknya tanda salib pun lupa. Ya, tidak hanya Bapak Ibu saudara-saudari, saya pun bisa terjadi gitu. Karena kayaknya tidak tanda salib tuh nyenyak tidur tuh 1 hari. Oh nyaman kan, apalagi dingin kan. Bangun sudah, bangun udah jam 5 subuh ya kan. Jam 5 subuh nantilah doa tuh, tawar-tawar kita. Nanti ya kan. Kayak misalnya doa malaikat, udah tahu jam 6 pagi doa malaikat di Mada Bakti, ndak hafal. Jam 12, nantilah. Ya, padahal kalau kita ndak hafal pun, kita doa kemuliaan pun sudah cukup sebenarnya.
setiap jam 6, jam 12, jam 6 sore ya. Tetapi ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah roti hidup, kita akan disapa oleh Yesus itu. Jadi Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi kita tidak akan bisa menjumpai Yesus dimanapun selain dalam perjamuan Ekaristi. Jadi di gereja itu kita berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Yesus. Itulah dia sakramen Ekaristi. Jadi kalau orang Katolik tidak pernah berjumpa Tuhan itu aneh gitu. Kita berjumpa Tuhan itu dalam misteri Ekaristi itu. Ketika imam mengkonsekrat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itulah tubuh dan darah Kristus itu. Jadi Yesus itu hadir. Dan yang kita santap itu adalah roti hidup yang berasal dari surga. Dialah Yesus. Nah itu memang wajib kita santap setiap minggu. Maka dalam 5 perintah gereja itu kan, yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi 5 perintah gereja yang harus kita imani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Lalu bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi kita bekerja di muka bumi, kita sekolah, kita kuliah, kita berkeluarga, kita hidup membujang, kita hidup misalnya sendiri, bukan untuk yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi dalam 1 minggu itu kita diundang oleh Yesus Kristus untuk menyantap roti hidup itu. Ya. Jadi roti hidup itu 1 minggu. Kita kan tidak tahu kapan kita meninggal. Sayang, makanya ketika orang tidak datang ke gereja, ya, dalam 1 minggu itu kan menjadi dosa berat. Karena dia memutuskan hubungan cinta kasih dirinya dengan Allah. Nah, itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Jadi kalau kita di kota Pontianak ini, saya rasa mudah mencari gereja. Kalau di kampung-kampung itu sulit. Ya, kita mau misa jam berapa yang ada di Pontianak ini? 5:30 ada kapel di Antonius tuh 5:30. Jam 6 itu ada beberapa gereja. Dari paroki Bunda Maria Jeruju, kemudian katedral, keluarga kudus, ya. Kemudian 6:30 itu ada Stella Maris, kemudian ada Gembala Baik, ya. Kemudian nanti jam 7 itu ada kapel di STT Pastor Bonus. Lanjut nanti jam 8 itu ya semua paroki pasti ada jam 8 sampailah 8:30. Ya. Lanjut lagi ada misa perkawinan yang dirayakan pada hari Minggu gitu, ya kan? Jam 10. Kurang lagi apa lagi? Sore. Nah, sore itu mulai dari jam 5, 5:30, jam 6, jam 7. Dulu pernah jam 9 di katedral, tapi tidak lagi setelah itu ya. Dulu anak muda suka jam 9. Nah, jadi alangkah berdosanya kita ketika kita tidak ke gereja pada hari Minggu itu. Besok kan hari Minggu. Lalu tidak menyantap tubuh dan darah Kristus itu berarti kita memutuskan hubungan kasih, ya, dengan Allah secara sepihak. Padahal roti hidup itu adalah sesuatu yang mengantar kita pada hidup yang kekal. Jadi sakramen Ekaristi itu adalah bekal suci untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi kita berdoa pada malam hari ini sebenarnya berdoa untuk kematian kita sebenarnya. Kalau Pani sudah berbahagia di akhirat sana, kan begitu. Sedangkan kita ini kan masih harus berziarah.
berlomba untuk melawan dunia, melawan iblis, dan melawan hawa nafsu kita. Berlomba. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita berlomba. Makanya kata surat Yakobus itu katakan, ya kan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ya. Jadi dunia ini rapuh. Kematian itu bisa disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu karena sakit, ya kan? Pani menjalani kematian karena sakit. Ada orang meninggal atau ya harus karena kecelakaan. Berikutnya karena musibah. Nah, yang keempat yang paling tragis yang dipilih, ya, yang harus menimpa Tuhan Yesus Kristus, dibunuh atau terbunuh, kan? Jadi 4 ya cara kematian itu. Ya. Jadi semuanya ingin mati itu yang enak-enak ya kan? Tapi kematian ya memang tidak enak. Pasti harus mengalami penderitaan. Ya. Siapa bilang orang mati dalam tidur itu lalu enak? Kan tidak enak juga gitu. Yang ditinggalkan tidak enak, tidak ada pesan, kesan. Tetapi kalau dia hidupnya baik, meninggalkan kasih, ya kan? Nah itu. Nah, mungkin kita belum terasa kehilangan Pani yang bagi kawan-kawannya yang dekat kan. Tetapi nanti ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kerinduan itu datang. Nah, kerinduan itu datang, doakanlah dia karena pasti ada suatu pesan khusus yang disampaikan oleh dia melalui kenangan. Untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah, jadi ini pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu bersama-sama untuk bersekutu dalam Yesus Kristus, ya, berdoa bersama ibadat arwah hari kedua ini. Ya, kita mengapa di lingkungan Santo Rupinus ini, ya, walaupun ya memang tidak aktif di lingkungan karena dia berada di area lingkungan Santo Rupinus ini, ya, dia juga ya sebagai sudah dibaptis dalam Kristus Yesus dalam gereja Katolik, ya satu saudara, dan wajib kita doakan. Amal itu kan ada 7 amal. Amal itu mendoakan orang yang meninggal dunia. Jadi bagi orang Katolik kalau tidak meninggalkan orang atau mendoakan orang yang meninggal dunia, itu berarti kita belum, ya kan, layak dan pantas disebut sebagai orang Katolik kan gitu. Ya, ada beberapa hal sih memang. Ya. Maka bacaan hari ini mengingatkan kita supaya kita janganlah ya tidak bersekutu dalam Yesus, ya. Tidak aktif di lingkungan. Di kegiatan kampus, aktiflah di kegiatan kampus. Itu kan ada gereja-gereja kampus namanya. Ya. Namanya macam-macam, ya kan. Kemudian di lingkungan ada gereja-gereja lingkungan. Nah, itulah gereja Santo Rupinus namanya. Kita ini kan gereja, namanya lingkungan Santo Rupinus. Gereja itu kan bukan gedung, kita nih yang gereja ketika kita dibaptis. Gereja Santo Rupinus, ya kan, disebut lingkungan Santo Rupinus. Gereja wilayah 2, ya kan, terdiri atas beberapa lingkungan. Seharusnya ini masuk kring nih. Kalau lingkungan itu, kalau kring itu di bawah lingkungan. Cuman kita tidak sampai kring. Dulu kring, ya kan? Rupanya kring itu terdiri, lingkungan itu terdiri atas beberapa kring, minimal 2 kring. Nah, ini misalnya kring aren, sana kring tebu. Kalau jumlah umatnya 5 kakak, ya kan? Nah, gitu. Kan dia kan terdiri kan, misalnya umatnya kita kan pakai standarnya kan 20 60. 20 kakak, 60 kakak. Nah, yang dimaksud kakak tuh rumah. Belum tentu satu rumah itu tidak ada 2 kakak. Nah, bisa juga satu rumah itu misalnya 1 kakak. Nah, tetapi ketika dia ada rumah, sebenarnya dia sudah masuk dalam lingkungan. Nah, sehingga nanti ya bagi anak-anak mahasiswa, baik di lingkungan Santo Rupinus nih ada beberapa tempat kos nih kan. Ya, marilah mengingatkan kawan-kawannya untuk pergi ke ketua lingkungan. Ketua lingkungan tidak seram kok orangnya. Mungkin ketua lingkungannya malah ketua lingkungannya ya kan dilewati aja gitu. Oh, ini loh ketua lingkungan ini gitu. Nah, ketua lingkungan itu utusan Tuhan.
Yang berlalu biarlah berlalu, itulah saya katakan tadi, persekutuan orang Katolik itu ya luar biasa. Ya, jadi roti hidup itu memberikan kita ya tujuan agar kita bersatu padu untuk hidup rukun. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Pani percaya kepada Yesus. Dan itulah pekerjaan yang harus kita lakukan seumur hidup kita di dunia. Percaya kepada Yesus. Jadi ketika Anda dibaptis baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, itu Anda percaya kepada Yesus. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Percaya. Jadi mungkin banyak di antara kita mulai kurang percaya. Ya mungkin karena ada masalah, ada urusan dengan orang tua mungkin mau bercerai, mau berpisah, bapak kawin lagi, mama juga sana sini. Nah akhirnya kita mulai menyalahkan Yesus. Bahkan tadi ada satu kawan saya, pembina rohani saya malah dulu, ya kan, kalau anak saya bisa disembuhkan oleh saya pindah agama, katanya. Waduh, saya bilang, terkejut saya. Walaupun itu guyon ya, mungkin itu keluhan. Ya anaknya sakit, ya itu kan ya. Tetapi itu terkadang manusia itu akhirnya ya gara-gara masalah sepele misalnya, anaknya meninggal atau apa, lalu tidak percaya Yesus. Nah ini yang harus kita memang antisipasi. Jadi tugas kita di dunia ini percaya Yesus. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau orang lain mau tahu siapa Yesus, ya ikut Yesus. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya kan? Apalagi kita sering diserang orang, wah Tuhan orang Kristen itu 3 katanya. Mana Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa pula beranak katanya kan. Mulailah kita ya kan mempertanyakan siapa Yesus. Jadi tugas kita diutus oleh Tuhan adalah percaya Yesus. Titik. Jangan banyak neko-neko lah. Gara-gara cinta A lalu mau pindah iman lalu menjual Yesus, ya itu tidak percaya Yesus. Ya kan? Jadi percaya Yesus itu yang utama. Kalau kita belum meninggal dunia lalu kita meninggalkan Yesus, habis. Berdosa kepada Bapa dan Putra, dosa kita diampuni, tapi menghujat Roh Kudus, dosa kita tidak diampuni. Kacau gitu. Bagi orang yang dibaptis lalu dia tidak percaya Yesus, habislah. Habis. Tetapi tugas kita adalah mendoakan orang-orang yang sudah dibaptis untuk kembali kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, ya bertobat kepada Yesus, dan akhirnya kita ya sesuai dengan syahadat iman kita yang kita ucapkan, ya kan? Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Jadi bagi orang Katolik, kebangkitan badan itu pasti, ya kita akan bersatu dengan badan kita. Nah, pada masa ini kita hidup di akhirat dan berada dalam kerahiman Allah, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan secara gambaran, secara eskatologis namanya tuh, ya orang yang meninggal dunia itu dia akan dibangkitkan bersama Yesus. Kebangkitan badan itu akan bersatu dengan roh ketika dunia berakhir. Nah, kapan dunia berakhir? Kematian itu adalah kiamat kecil bagi kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu ya menyantap roti hidup dan percaya kepada Yesus. Itu adalah ya kan suatu kekekalan. Kalau percaya Yesus berarti berbuat yang baik dan benar. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi percaya Yesus itu berarti kita setia. Suami setia dengan istrinya, istri setia dengan suaminya. Begitu juga anak setia dengan orang tuanya, orang tua setia dengan anaknya.
Itu tidak susah kan? Ya begitulah. Jadi kesetiaan itu adalah sesuatu yang menjadi iman dasar kita, yaitu kasih. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama diingatkan kembali pada peristiwa kematian Pani ini. Kita ya, kalau menurut ada pepatah itu kan, hari ini aku, besok kamu. Nah, itu biasa selalu menjadi slogannya Pastor Pio itu kan. Nah, jadi tidak susah. Jadi semua manusia pasti mati, tetapi kematian kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dan kita percaya penuh akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, masing-masing diwakili oleh warga lingkungan satu orang, kemudian dari kawannya Pani satu orang, kemudian dari pengurus lingkungan satu orang, dan dari saya. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami berdoa bagi saudari kami Pani yang telah Engkau panggil kemarin. Semoga apa yang telah dia imani ketika dia dibaptis, mengimani Yesus Kristus, menjadi suatu tanda bagi kami untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berucap syukur kehadirat-Mu, karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul di rumah ini dalam rangka mendoakan saudari kami Pani. Tuhan, kami mengucap syukur yang luar biasa kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan sukacita yang luar biasa pada kami semua, memberikan kesehatan yang baik di lingkungan kami, lingkungan Santo Rufinus. Tuhan, kami juga mendoakan saudara kami Pani yang kemarin Engkau panggil ke dalam kerahiman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya dia kembali ke pangkuan-Mu dengan terang Roh Kudus-Mu. Kiranya jadikanlah dia pendoa, pengantara bagi kami yang masih berziarah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa di surga, kami berkumpul di rumah ini untuk mendoakan saudara Pani yang telah Kau panggil kembali. Berilah jalan menuju rumah Bapa di surga. Seandainya dia masih mempunyai dosa, ampunilah dia. Dan juga kami berdoa juga kepada-Mu ya Bapa, teguhkanlah iman anggota keluarganya, sanak saudaranya, adik kakak, serta orang tuanya, agar mereka selalu sabar melalui percobaan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk salah satu keluarga beserta kesehatan Thomas Pina, untuk Kak Filipa Stefani Mediadi. Semoga segala kesalahan dosa beliau diampuni, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, kesuburan, dan serta kami keluarga besar sebuah
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa kami. Semuanya kami sampaikan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita memberikan salam damai. Salam damai. Silakan pengumuman dari Ketua Lingkungan. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Pengumuman yang pertama, besok hari Minggu seluruh umat di lingkungan Santo Urbanus untuk mengikuti misa pertama pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih Opa Oma, lansia yang usianya di atas 60 tahun, untuk mengikuti misa lansia pada misa kedua. Nah, kostum yang dipakai di atas pakai baju nuansa putih, di bawah boleh nuansa gelap. Nah, kemudian yang ketiga, hari Kamis tanggal 28 Juni ada arisan di rumah Bapak Jamal, Pak Jamal. Itu beberapa minggu yang lalu karena tertunda, istri beliau ke Jakarta dan ke Kucing. Jadi diambil akhir bulan, yang tadinya rencana kita setiap 1 bulan di awal bulan sekali. Sekian pengumuman. Terima kasih. Apakah besok ada ibadat hari ketiga? Mungkin besok malam berarti ketiga toh. Kalau tadi malam pertama, yang kedua. Ya udah, kita lanjutkan aja sampai selesai malam ketiga. Berarti besok. Ya, besok berarti Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih diundang kembali di rumah ini untuk ibadat hari ketiga ya. Untuk kawan-kawan dari Masika juga ya, bisa diumumkan ya. Jadi besok itu ada ibadat hari ketiga jam 6:30 malam ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bergembira karena Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Kami telah Kau bebaskan dari kuasa kegelapan dan Kau masukkan dalam kerajaan terang. Kami berkumpul di rumah Pani ini dalam rangka untuk selalu bersama, berdoa, dan terutama bagi Pani, ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di dalam kerajaan-Mu. Semoga dalam mengarungi hidup yang kadang-kadang menjadi gelap ini, kami tetap setia berpegang pada Kristus. Kami juga berdoa bagi keluarganya agar selalu diberikan ketabahan, kekuatan, dan yang paling utama ditambahkan imannya agar selalu mencintai Kristus, cahaya sejati yang telah mengenyahkan kuasa kegelapan. Dialah Tuhan perantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengaruh
Saat itu maut akan lenyap, diganti